Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Umi Pipik, istri mendiang almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari, ini beberapa hari kebelakang menggegerkan Indonesia. Setelah Lebaran ya kalau tidak salah, beliau ini mengatakan bahwa dia ingin bertemu dengan istri lainnya dari UJ. Nah, terus kemudian masyarakat geger karena mendapati sebuah fakta bahwa ternyata UJ ini melakukan poligami atau menikah dengan lebih dari satu istri. Nah, yang lebih menggegerkan lagi adalah ya mungkin karena UJ sudah meninggal ya. Apa motivasi Umi Pipik melakukan ini? Apakah namanya turun terus kemudian cari pansos terhadap nama almarhum yang memang ya, nama almarhum ini memang mau tidak mau masih harum di masyarakat, dan dengan meninggal secara mendadak waktu beliau sedang mengendarai sepeda motor itu, masyarakat Indonesia masih merasakan kehilangannya yang amat sangat. Nah, apa sih kira-kira yang menjadi motif dan latar belakang? Umi Pipik mungkin boleh ngomong apapun di depan media, tapi kita langsung akan lihat melalui kartu-kartu saya. Dan dari kartu ini tidak akan ada yang tersembunyi sedikit pun dari maksud Umi Pipik melakukan ini. Yuk kita langsung akan lihat dari kartu yang pertama. Nah, ada kegegeran dan kegaduhan di masyarakat. Ini Umi Pipik ini ngapain sih harus seperti ini? Kalaupun iya, jadi masyarakat ini jadinya benci tapi sayang gitu, benci tapi cinta. Mereka sayang sama UJ. Tapi mereka ini akhirnya, kok baru tahu ternyata UJ ini poligami. Tapi alih-alih mereka bete sama UJ, kayaknya betenya sama Umi Pipik, kenapa sih pakai dibuka-buka? Nah, masyarakat ini terus kemudian mulai memberikan pendapatnya yang beragam. Tapi kalau yang saya lihat sebenarnya, apa yang dilakukan oleh Umi Pipik ini adalah berusaha untuk, ini kalau di sini itu memunguti banyak hal yang memang belum terselesaikan saat UJ ini meninggal. Apa yang belum terselesaikan? Tentu saja bahwa kalau UJ ini meninggal karena dia menjadi ayahnya, ya tentu kalau dia memiliki istri-istri yang lain, artinya istri yang lain ini apakah memang harus mendapatkan juga hak waris dan sebagainya. Ini adalah sesuatu yang mungkin nggak cuma hak waris, tapi yang ingin disampaikan di sini adalah istri-istrinya ini siapa saja dan apakah betul dia. Dan jika memang iya, anaknya ini siapa saja, karena otomatis anaknya ini adalah saudara dari anaknya Umi Pipik. Betul, karena mereka masih memiliki ayah yang sama. Dan ini perlu dipertemukan dan dijelaskan, dan melalui kartu ini kita lihat bahwa memang akhirnya harus di settle down, ini seperti apa, dan karena mungkin selama ini tidak sempat dilakukan melalui media sosial ini, Umi Pipik melakukan ini. Dan jelas memang ini adalah tujuan utamanya. Karena kita akan melihat hal-hal yang lain dari kartu yang berikutnya. Nah, yang merasa di sini, ini ngapain sih kalau harus seperti ini dan sebagainya. Yuk, jangan pergi kemana-mana, kita lihat kartu yang berikutnya. Nah, tapi sayangnya Umi Pipik ini dianggap mengumbar aib. Nah, padahal buat Umi Pipik di sini mengatakan bahwa jika memang dia ini mau mengumbar aib, dia pasti akan membuka identitas berbagai wanita yang dipoligami dengan UJ ini tadi. Nah, ini tidak dia lakukan karena ya untuk menjaga ini tadi tetap dalam tujuannya tadi itu. Nah, tujuannya apa nanti ada di kartu berikutnya. Tapi yang pasti dia di sini tidak berusaha untuk membuka aib. Dan jika memang dia harus membuka aib, tentu saja ini tidak dilakukan saat ini. Harusnya dia melakukan ini jauh hari, atau mungkin begitu UJ meninggal dunia, dia pasti akan sudah buka ini. Tapi itu adalah salah satu alasan ini disimpan rapat-rapat. Nah, apalagi sih alasan yang lainnya yang pasti kalian ingin tahu? Kok bisa-bisanya dan kuat dia menyimpan rahasia ini selama ini? Yang kita lihat di sini tentu saja ya secara kasat mata adalah untuk menjaga silaturahmi. Karena apapun itu, istri-istri ini tadi adalah ibu dari anak-anak UJ. Ya, bapaknya sama, dan kalaupun memang ini yang terjadi ya walaupun UJ sudah meninggal, silaturahmi ini harus tetap dijaga. Karena mau tidak mau dulu mereka memiliki suami yang sama. Dan selain silaturahmi yang saya lihat di sini adalah ada satu hal yang rupanya banyak orang yang di sini pasti akan lupa dan gak sadar. Adalah apa? Kalau nanti ternyata mereka tidak mengetahui siapa bapaknya, terus kemudian mereka nanti ternyata berlainan jenis, dan terus kemudian mereka ini berpacaran terus menikah. Nah, akhirnya akan menjadi sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua orang. Bahwa menikah dalam satu garis keturunan sampai garis keturunan yang keberapa itu memang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dan ini adalah satu hal untuk menjaga nasab, agar tahu keturunannya siapa dan tidak terus nanti
jadi berantakan kalau ternyata saudaraan terus menikah di sini. Ini adalah satu hal yang harus diluruskan, dan jika ini tidak diluruskan sekarang, ini pasti akan lebih berantakan lagi ke belakangnya. Dan memang kalau dilihat di sini, Umi Pipik ini tentu saja di sini harus meneruskan apa yang dilakukan oleh UJ sebagai seorang suami kepala rumah tangga. Tugas dari UJ ini adalah meluruskan apapun yang ada dalam rumah tangga ini tadi. Dan saat ini semua terjadi dan UJ meninggal dunia, maka tugas Umi Pipik untuk meluruskan kepada keturunannya UJ ini tadi untuk tahu bahwa oh ini loh, seperti ini letaknya, mereka ada di mana dan posisinya di mana, dan dengan ini semoga apa yang tidak diinginkan untuk terjadi ini bisa dihindari. Dan yang disayangkan memang terus banyak orang ini ngejudge. Banyak orang yang selama ini menganggap kalau UJ itu dengan citranya yang sempurna, terus kemudian dilakukan seperti ini, mereka terus kemudian menyalahkan Umi Pipik. Nah, ini sebenarnya sesuatu yang memang buah si malakama. Nggak diumumkan sesuatu yang buruk mungkin akan terjadi, tapi kalau diumumkan sesuatu yang buruk, ini ya pasti akan terjadi. Nah, untuk menghindari sesuatu yang buruk terjadi, saya harap Anda semua, kalian semua sebagai masyarakat, walaupun mungkin sesama wanita, tidak langsung ngejudge Umi Pipik ini dan apa yang dialami. Karena belum tentu jika ternyata kalian semua mengalami hal yang sama, kalian tidak akan melakukan atau malah akan melakukan sesuatu yang lebih berat lagi. Nah, apa yang dilakukan di sini dan apa yang terjadi, ini saya ketahui karena banyak sekali pasien yang menelpon saya. Ini datang dengan kasus yang serupa. Dan diharapkan memang ini semua akhirnya harus diambil jalan yang paling tepat agar sesuatu yang paling buruk ini tidak terjadi. Nah, untuk kalian semua yang mengalami hal yang serupa, mendapatkan seorang suami yang ternyata memiliki istri yang lain atau diminta oleh suami apakah boleh dipoligami atau tidak, silakan telepon saya akan bukakan kartunya, karena sepertinya nanti pengalaman wanita-wanita yang lain bisa saya pergunakan sebagai sebuah masukan agar ya, kalian semua bisa terhindar dari sesuatu yang tidak diinginkan. Nomornya ada di bawah ini, silahkan telepon saya dan kita akan bahas secara pribadi apa yang seharusnya kalian ambil jika kalian mengalami sesuatu yang mirip persis atau ya memper-memper seperti Umi Pipik ini alami. Kita lihat lagi di sini bahwa The Knight of Swords, ada sebuah upaya Umi Pipik selama ini merahasiakan. Dan memang tujuan merahasiakannya ini adalah, ya kalau saya bilang sih ini masalah anak. Karena anaknya dulu masih kecil, sekarang anaknya sudah beranjak remaja, dan mungkin beliau berpikir bahwa anaknya sudah bisa menerima ini, dan harapannya adalah anaknya juga akan bisa mengambil manfaat saat mengetahui, oh ternyata dia memiliki adik, dan dia harus membimbing adiknya juga, mengetahui bahwa ini adalah anggota keluarganya, dan ini seharusnya akan berakhir dengan sangat indah saat istri-istri tadi ini akan bisa saling berjumpa dan melakukan, ya itu tadi, apa yang harus mereka lakukan yang harusnya tertunda sekian tahun ini terjadi. Kita akan lihat lagi bahwa apapun tadi, harapannya Umi Pipik tetap bisa menjaga rahasianya, tetap melindungi rahasia mereka. Ada 2 nama, bahkan salah satunya ini terindikasi selebriti yang memang sudah terkenal, dan harapannya Umi Pipik tidak menyebarkan dan membuka nama mereka. Pasti ini akan jadi sesuatu yang ya selain mungkin berpotensi untuk menjadi sebuah perkara hukum, ini adalah sesuatu yang sebaiknya dilakukan dengan senyap. Nah, ini mengingat apa? Karena poligami ini susah-susah gampang di Indonesia. Walaupun saya nggak melakukan, tetapi yang ditakutkan oleh orang-orang ini adalah karena Indonesia ini masih seakan-akan, ya bukan seakan-akan, masih menabuhkan dan menganggap poligami adalah hal yang negatif. Ya, untuk beberapa orang mungkin seperti itu. Istri saya pun mungkin berpikir begitu. Tapi untuk Umi Pipik yang memang mendalami Islam lewat UJ dan sebagainya, apa yang dia lakukan ini adalah apa yang ya dia lihat di kitab suci itu diperbolehkan. Tapi karena memang untuk menjaga ini semua agar tidak malah jadi kayak diumbar dan sebagainya, ini harapannya dilakukan tetap dengan cara yang rahasia dan senyap. Nah, terus kenapa kok selama ini harus dia umumkan di sosial media? Adalah karena kalau dilihat di sini, ya, ini adalah satu-satunya cara yang terbaik di era digital untuk menemukan siapa ini tadi dan di mana dia berada. Rupanya Umi Pipik ini kehilangan kontak dengan ya istri UJ ini tadi. Dan mungkin saja ada juga pertanyaan, jangan-jangan UJ sekali waktu mungkin saja, mungkin ya, atau jangan-jangan
sempat nggak izin terus berpoligami dengan wanita yang tidak dia ketahui. Tapi juga yang harus hati-hati di sini adalah jangan-jangan nanti juga malah dimanfaatkan oleh orang tidak dikenal untuk terus datang membawa anak dan ngaku-ngaku kalau ternyata dia adalah istrinya UJ juga. Tapi sepertinya ini nggak akan bisa terjadi lah, karena bisa dites DNA dan dibuktikan jika memang ternyata anaknya UJ atau bukan. Dan ini adalah satu hal yang memang harus teknologi satu sisi adalah sesuatu yang positif, tapi harus dijaga karena memungkinkan untuk membuka jendela-jendela kesempatan orang lain melakukan hal yang negatif. Dan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kartu ini kita akan tutup dengan kartu ke-10, yaitu bahwa The Knight of Cups. Apapun pilihan kalian dalam hidup, kalian harus tahu bahwa ini semua comes with a risk, dengan sebuah resiko saat kita melakukannya. Jika ternyata kalian memilih untuk berpoligami, maka pastikan jika kalian melakukan dengan benar dan diperlakukan dengan adil, dan tidak ada satupun hal yang akan kalian sesali di kemudian hari. Maka dari itu, agar tidak menyesal, silakan telepon nomor di bawah ini, kita akan berkonsultasi, saya akan bukakan kartu, dan saya akan juga ceritakan dari cerita-cerita banyak orang yang sudah atau tidak sengaja melakukan poligami tanpa mereka ketahui, dan mereka curhat sama saya, dan semoga apa yang mereka lakukan akan membuat kalian semua tidak jatuh ke lubang yang sama. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.